saya Lisa dari Intias. Saya dari manajer Aroma Kopi Senja. Kali ini saya akan memperkenalkan personil tim saya. Ayo, ayo, ayo. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Satur Kurniawan dari tim supplier. Halo semua, saya Silvanya Christian Sujaja, saya dari tim barista. Halo semua, perkenalkan nama saya Lisa Yoyun Safira, saya tim dari desainer. Halo, perkenalkan saya Aurelia Fidela Forenza dari tim pemasaran. Selamat siang Bapak dan Ibu investor. Saya adalah Lisa dari Intias. Saya adalah manajer dari Aroma Kopi Senja. Kali ini saya akan menjelaskan visi dan misi dari kafe saya. Yang pertama, untuk visinya, saya ingin menjadikan kafe saya ini sebagai pilihan utama dari para pecinta kopi dan para penikmat senja. Alasannya adalah karena saya ingin menyajikan sebuah sensasi kuliner yang berbeda yang memberikan pengalaman unik dan memanjakan mata. Lalu saya juga ingin menciptakan sebuah pengalaman memori yang indah yang bernuansakan senja bagi orang-orang penikmat kopi dan penikmat senja. Lalu untuk misinya, yang pertama, saya ingin menyajikan kopi berkualitas dari para petani lokal untuk menaikkan UMKM mereka juga. Lalu, untuk kedua, saya ingin menciptakan atmosfer yang nyaman, hangat, dan ramah bagi semua pengunjung. Lalu yang ketiga, saya ingin memberikan layanan yang terbaik agar para customer yang datang di kafe saya tidak merasa kecewa dan mereka juga bisa jadi berlangganan di kafe saya. Lalu, untuk yang keempat, saya mengutamakan praktik ramah lingkungan untuk barang-barang yang dipakai di kafe saya. Walaupun tidak semuanya bisa menjadi ramah lingkungan, tapi bisa lah. Misalnya kita mulai dari sedotan, terus botolnya, terus plastiknya kita ubah ke ramah lingkungan agar suasana di sekitar kafe tetap bisa terjaga dan terbebas dari sampah. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada teman-teman saya dari tim-tim lain. Perkenalkan, nama saya Silvanya Christian Sujaja. Saya selaku tim barista akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi dari tim kami. Kami dari tim barista dengan bangga menawarkan menu-menu bestseller yang telah menjadi favorit para pelanggan kami sejak lama. Di antara menu-menu tersebut, caramel macchiato dan pink frappe latte selalu mendapat tempat istimewa di hati para pencinta kopi dan sudah menjadi bestseller sejak lama. Namun, kami menyadari adanya tantangan yang sangat banyak yang perlu diatasi oleh kafe kami. Banyak customer kami menginginkan pengalaman rasa otentik kopi yang lebih menarik dan kuat serta mendalam dari kafe kami, yang dapat memenuhi ekspektasi mereka akan cita rasa kopi yang berkualitas. Selain itu, kami juga menyadari Selain itu, kami juga menyadari pentingnya menghadirkan inovasi baru dalam pembuatan menu agar tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Dengan demikian, kami berkomitmen untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan mengembangkan kreasi baru yang tidak hanya memenuhi permintaan rasa, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang unik dan menyegarkan bagi setiap pengunjung yang datang ke kafe Aroma Senja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk masalah tersebut. Untuk menjawab permintaan pelanggan yang menginginkan rasa kopi yang lebih kuat, tim barista dapat menambahkan varian baru dan juga dapat memberi kustomisasi terhadap kekuatan kopi tersebut. Tim juga bisa mengeksplorasi inovasi dengan menciptakan menu berbasis cold brew atau menggunakan bahan lokal yang unik. Sebelum launching kopi, kami akan menyewa seorang ahli profesional pencicip kopi agar kepuasan pada pelanggan terpenuhi. Yang terakhir, memberikan opsi kustomisasi seperti tingkat kekuatan kopi yang sudah saya tadi bilang, atau jenis susu yang ingin dipakai untuk kopi tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Satur Kurniawan, bisa dipanggil Johan, dan saya dari tim supplier. Kami selaku tim supplier menerima kabar dari tim barista jika mereka mengalami keluhan dan dari customer tentang biji kopi yang kami berikan. Maka kami sebagai tim supplier sudah menemukan banyak kolega yang cocok untuk dijadikan rekan berbisnis.
karena hanya saja kurangnya dana untuk menjalin kontrak dari kafe kami masih terbilang baru. Maka kami memerlukan nama baik Anda sebagai investor dan pendanaan dari Anda. Solusi yang kami dapat lakukan adalah mengganti supplier biji kopi dengan mitra baru yang sudah teruji kualitasnya. Kami sudah memilih beberapa kolega yang cocok untuk hal tersebut. Yang kedua, karena kurangnya dana, kami juga membutuhkan bantuan dari pihak investor untuk meminjamkan dana dengan pendanaan dari Anda. Kami dapat menjalin kontrak kerjasama yang saling menguntungkan dengan para kolega ini. Kami juga akan berinvestasi dalam pemasaran dan branding untuk meningkatkan yang nama baik dari tim supplier kami. Maka dengan kampanye pemasaran yang baik, maka kami dapat membangun kepercayaan dari Anda sekalian. Yang keempat, dengan kerjasama dengan tim pemasaran, maka kami akan mengumpulkan dan mempublikasikan testimoni serta ulasan positif dari pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Daftar kolega dan jenis biji kopi-kopi tersebut. Kami selaku tim supplier sudah memiliki rencana untuk berkolega dengan Cranesi Group yang sudah merupakan penyedia kopi dari berbagai daerah di Indonesia dengan kualitas biji kopi terbaiknya. Contoh biji kopi yang disediakan oleh Cranesi Group. 1. Kopi Gayo dari Aceh. 2. Kopi Mandailing dari Sumatera Utara. Dan 3. Kopi Toraja dari Sulawesi. Sekian dari kami tim supplier dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Yayan Safira, saya dari tim desain. Di sini, saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di tim kami. Kami selaku tim desain, merasa jika ruang lingkup kafe terlalu kecil untuk customer yang semakin meningkat setiap bulannya. Sehingga, kami memerlukan tambahan dana untuk memperluas lahan kafe agar bisa menampung lebih banyak lagi customer. Adapun solusi dari tim kami, yang pertama itu, tim kami perlu melakukan tinjauan ulang terhadap desain interior di kafe, sesuatu masukan dari pelanggan dan staf yang ada. Yang kedua, kami juga akan menyediakan beberapa jendela lebar yang indah untuk menambah nilai estetika. Kami juga akan mengganti kursi kayu kami menjadi kursi bantal yang empuk agar para customer yang menongkrong di kafe bisa duduk lebih nyaman. Yang ketiga, selain itu, kami juga akan menyediakan ruang bertema outdoor yang akan dihiasi dengan tanaman agar para customer yang senang melihat senja dan berfoto-foto bisa melakukannya di luar ruang yang nyaman. Yang keempat, kami juga akan melakukan penyeleksian yang baik untuk membeli beberapa bahan material berkualitas untuk menambahkan ruang lingkup kafe agar lebih luas. Kami akan melakukan pengujian dengan melibatkan sejumlah kecil pelanggan untuk mendapat umpan balik langsung mengenai kenyamanan dan fungsionalitas desain. Adapun desain kafe, yaitu kami memilih ruang outdoor. Alasannya ini untuk menghadirkan nuansa alam yang sejuk dan menenangkan, menciptakan suasana yang lebih santai, hasil foto akan lebih alami dan indah, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar, sejalan dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, serta memberikan kenyamanan ekstra dan cocok untuk bersantai dalam waktu yang lama, menawarkan fleksibilitas untuk sebagai aktivitas, menawarkan kenyamanan dan estetika. Perkenalkan, saya Aurelia Fidela Fodenza, saya dari tim pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dan juga solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang kami hadapi tersebut. Kami dari tim pemasaran sudah memiliki kenalan seorang influencer untuk mempromosikan produk-produk kami. Dan respon para pengunjung juga sudah sangat baik. Tetapi di sini kami masih sangat kekurangan anggota untuk tim pemasaran.
dan kami juga kekurangan dana untuk merekrut orang. Solusi dari kami sendiri yang pertama untuk masalah kekurangan anggota, kami akan menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan menampilkan nilai perusahaan kami. Kami juga akan membangun reputasi yang sangat kuat untuk perusahaan kami. Yang kedua, untuk masalah kekurangan dana, kami akan berusaha untuk mencari sponsor yang dapat memberikan dukungan keuangan agar mendapatkan dana tambahan untuk merekrut orang. Alasan kami memilih solusi-solusi tersebut untuk permasalahan yang kami hadapi adalah: pertama, alasan kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan menampilkan nilai perusahaan kami sebagai solusi untuk kekurangan anggota adalah karena, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami memiliki kenalan seorang influencer untuk mempromosikan produk-produk kami. Influencer tersebut kebetulan lebih dikenal di TikTok, maka kami akan menggunakan TikTok sebagai media sosial yang akan kami gunakan untuk promosi. Melalui promosi tersebut, kami harap orang-orang dapat lebih tertarik untuk merekrutkan diri ke perusahaan kami. Selain itu, untuk memecahkan masalah ini, kami juga akan membangun reputasi yang lebih baik untuk perusahaan kami, agar lebih banyak yang tertarik untuk merekrutkan diri ke perusahaan kami. Yang kedua, alasan kami akan mencari sponsor yang dapat memberikan dukungan keuangan adalah karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kami kekurangan dana untuk merekrut orang. Maka kami akan mencari sponsor yang dapat memberikan dukungan keuangan untuk mendapatkan dana tambahan yang akan kami gunakan untuk merekrut orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran dana yang berada di tim barista. Tim barista memiliki anggaran sebesar 13 juta rupiah yang terdiri dari penambahan menu kopi baru di kafe sebesar 5 juta rupiah. Yang selanjutnya, ada gelas-gelas baru untuk menyajikan kopi sebesar 3 juta rupiah. Dan yang terakhir, adanya penyewaan penyicip rasa kopi dan peneliti kualitas sebesar 5 juta rupiah. Yang kami lakukan untuk kali ini adalah kami memerlukan biaya sebesar 10 juta rupiah. Hal ini tentu akan mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap produk yang dipesan. 2. Kemudian kami dari tim supplier juga perlu berkomunikasi dengan tim transportasi dan distribusi. Dengan hal ini kami harus memberitahu tentang kemana tujuan dan rute distribusi pemasaran dari kopi yang dipesan agar tidak salah ketika dikirimkan ke rute dan alamat yang dituju. Biaya yang kami keluarkan untuk ongkos pengiriman adalah 3 juta rupiah karena kami mengirim biji kopi tersebut melalui jasa ongkos kirim. 3. Setelah itu kami selaku dari tim supplier juga memerlukan negosiasi dan penyempurnaan kontrak dengan kolega baru, di mana kami harus mengkomunikasikan satu dengan kedua belah pihak terkait penandatanganan kontrak agar dapat disetujui oleh kolega baru atau investor. Dalam kesempatan ini juga kami memohon persetujuan kontrak kolega baru dengan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 2 juta rupiah. Maka dengan ini anggaran dalam total komponen biaya yang kami keluarkan dari tim supplier berjumlah sebesar 15 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan rancangan anggaran dana di tim desain. Adapun anggaran yang dimiliki tim desain yaitu 150 juta. Untuk renovasi ruang outdoor 100 juta, furnitur dan dekorasi tambahan 30 juta, izin dan administrasi 10 juta, pemasangan pencahayaan dan sistem tata udara luar ruangan 10 juta. Kembali lagi bersama saya dari tim pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan rancangan anggaran dana dari tim pemasaran. Tim pemasaran memiliki anggaran sebesar 5.500.000. Yang pertama akan kami gunakan untuk rekrutmen staf pemasaran sebesar 2.500.000 untuk gaji per bulan mereka. Yang kedua,
Kami akan menggunakan anggaran tersebut untuk pelatihan staf, pemasaran baru sebesar 3 juta. Waktu pelaksanaan untuk rekrutmen dan pelatihan staf ini selalu 1 bulan. Kami juga mengharapkan di tim pemasaran untuk peningkatan kampanye pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kembali lagi bersama saya, dan sini saya akan menjelaskan benefit sponsor dari kafe kami. Untuk yang pertama, kami menyediakan keuntungan finansial secara langsung untuk para investor yang sudah menginvestasikan uang mereka ke kafe kami. Jadi para investor itu akan mendapatkan persentase dari keuntungan bersih kafe sesuai dengan besaran investasi yang mereka berikan. Misalnya, bagi hasil berdasarkan proporsi kepemilikan atau kesepakatan awal seperti 10-20%, laba bersih bulanan atau tahunan. Lalu untuk yang kedua, valuasi saham dan equity growth, yang dimana jika kafe senja itu berkembang pesat, investor memiliki opsi untuk menjual saham mereka dengan keuntungan yang lebih besar, sehingga mereka tidak akan merasa rugi karena sudah melakukan investor kepada kafe senja. Lalu mereka juga bisa bermitra baru melalui IPO atau yang bisa disebut Initial Public Offering jika bisnis berkembang lebih luas. Lalu untuk yang ketiga, kerjasama yang menguntungkan. Di sini kami memiliki tim pemasaran akan mendapatkan kerjasama dengan perusahaan, lembaga, atau instansi pemerintah dan akan membantu kelancaran dan kesuksesan kafe senja, sehingga para investor tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya nanti uangnya akan terbuang percuma ketika sudah diinvestasikan oleh kami, karena kami akan memiliki jaminan bahwa kami akan mengolah uang tersebut dengan sangat baik. Lalu Anda juga akan mendapatkan benefit dengan cara mempromosikan produk yang Anda miliki dengan nama Kafe Senja, sehingga Anda tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari sebuah kolega untuk mempromosikan barang atau produk baru Anda. Anda tinggal menggunakan nama Kafe Senja saja dan Kafe Senja akan mempromosikannya. Lalu untuk yang nomor 4, keterlibatan dalam ekspansi, yang dimana investor dapat memperoleh hak eksklusif untuk berpartisipasi dalam pengembangan cabang baru. Jadi kalau misalnya investor itu pengen punya kafe sendiri atau misalnya pengen ngembangin kafe senja di cabang lain, kalian boleh kok ngembangin. Nanti kami akan meminjamkan nama kafe senja untuk pembesaran cabang di kota lain. Lalu mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari cabang lokasi utama. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, saya harap Bapak dan Ibu investor dapat mempertimbangkan proposal kami. Terima kasih.